Oke, kembali lagi di channel Michelle Wibowo 90. Hadir kembali Michelle Wibowo bersama dengan saya Robert Gunadi. Hari ini kita akan menggibah soal cewek, tapi juga mengedukasi. Jadi nggak cuma gibah aja. Nah, bagaimana sih tanggapan Michelle soal cewek-cewek zaman sekarang? Ini kan kalau kita lihat di TikTok, di Instagram itu banyak viral postingan-postingan soal kelakuan cewek-cewek zaman now. Soal cowok, soal harta. Dan kalau kita lihat sendiri di Instagramnya Michelle itu banyak juga postingan tentang bagaimana gaya hidup, tentang harta, tentang memperlakukan lawan jenis. Nah, ini sumber inspirasi buat kita nih kalau kita lihat di Instagram Michelle. Nah, kembali lagi, bagaimana tanggapan Michelle tentang cewek-cewek zaman now nih? Kan yang belakangan viral ini tentang cewek yang kalau dijemput cowok lihat mobilnya dulu. Kalau mobilnya Avanza, mungkin dia nggak mau naik. Tapi kalau mobilnya BMW, Ferrari, jangankan naik, nggak mau pulang, nginep di rumahnya dia. Nah, apa sih yang sebenarnya di mata cewek itu tentang cowok bagi Michelle? Iya, yang tadi lo ngomong sih poin-poinnya bener ya, Bet ya. Ini kan ngomong secara mayoritas aja. Ya nggak semuanya seperti itu sih. Cuman yang lo ngomong tadi kayak dia ngeliat mobilnya, ngeliat Avanza nggak mau, tapi kalau ngeliatnya Mercy atau Ferrari langsung mau, kalau bisa sampai nginep ya. Gitu. Ya itu karena tipikal cewek yang tidak mandiri gitu. Jadi begitu dia melihat laki-laki dengan mengendarai mobil mewah, langsung tak otaknya gue mau nebeng hidup sama dia. Tak dia bisa membantu gue secara finansial. Jadi otaknya tuh langsung nyangkut ke cowok itu. Udah mulai berhalu sendirilah gitu, apalagi yang punya supercars gitu loh. Tapi sih kalau buat cewek yang udah mandiri dan dia juga dari keluarga baik ya, keluarga mampu sih nggak gitu. Emang kita punya standard level yang maunya tuh di atas atau mungkin sama gitu. Tapi sih menurut saya sih benar-benar mendiskriminasi banget atau ngerendahin banget kalau ngeliat laki itu cuma dari mobil doang. Karena kalau saya sendiri pribadi, saya lebih menghargai dia meskipun pakai Avanza itu, tapi ya itu kerja keras dia gitu loh. Dan itu malah jauh lebih bagus karena mungkin ya emang dari stage dia, dari kerjaan dia tuh emang cuma bisa cicilnya segitu di level Avanza. Malah saya juga lebih menghargai daripada dia yang gajinya masih belum besar, income-nya belum gede, tapi dia maksa beli BMW. Gitu loh, demi gaya doang, demi foto-foto di IG atau demi menggait cewek. Nah itu malah saya paling enak, saya malah paling sebel gitu yang model kayak gitu. Jadi maksa, sebenarnya lu nggak mampu tapi lu maksa supaya kelihatan wah gitu. Jadi ya yang kalau cewek-cewek tanggapannya yang sebesar itu mah mindset yang maksudnya mindset yang aneh-aneh sih. Yang kayaknya pengen langsung nebeng hidup aja sama laki kaya gitu. Yang mau hidup mewah, hidup enak secara instan. Jadi harus ngincer cowok yang mapan nih. Iya, dan itulah mereka langsung mulai jualan gitu loh, agar itu laki-laki bisa menopang hidup mereka. Tapi banyak kan yang kayak gitu mah nggak lama lah. Ya have fun, sama-sama happy, ya di situ ya usir gitu, tendang. Jadi disclaimer dulu ya, nggak semua cewek-cewek yang negatif. Jadi banyak yang positif juga, yang mindsetnya bagus. Jadi dari mereka melihat lebih ke arah usaha si cowoknya daripada apa yang si cowok itu punya. Iya. Kalau buat aku pribadi sih lebih menghargai effortnya laki-laki ya, dibandingin dia bawa perkas atau yang dia emang kaya tapi yang attitude-nya tuh nggak banget dan nggak mau lah gitu ya, yang seperti itu. Nah, kalau sekarang kan selain cewek-cewek itu menghalu soal punya cowok yang mapan, juga sekarang banyak yang halu pengen cowok Korea nih. Nah, apalagi postingan Maudy Ayunda nikah sama cowok Korea itu menjadi inspirasi bagi banyak cewek. Jadi kayak teman saya tuh banyak yang jadi halu. Ayo nih bisa nih kayak Maudy Ayunda bisa nih dapetin Jisung, dapetin Lee Min Ho, dapetin Siwon. Tapi kan kalau kita harus bandingkan dengan Maudy Ayunda,
ibaratnya kayak mobil Ferrari sama Tamiya, betul nggak? Lu kasih kaca dong. Ada. Kaca kan banyak. Toilet ada, di rumah ada, kaca yang kecil di meja cewek bawa di dalam tas juga ada. Handphone aja udah bisa kaca sekarang. Iya. Kalau cewek kayak gitu, nah kaca dong, kalau kaca background lo gitu. Nah gimana tuh? Kan banyak yang ngincer cowok Korea. Jadi meskipun sorry tuh saya ceweknya biasa aja, kalau nggak mau dibilang hancur ya, biasa aja. Tapi halunya itu loh, pengen cowok Korea. Kamu yang non Korea harus Korea, harus kaya. Kalau nggak kaya nggak apa-apa, yang penting ganteng juga. Jadi jangan sampai udah nggak kaya nggak ganteng. Terus ketiga, menghalu soal hidup ini atau cintanya seindah drama Korea. Nah ini gimana nih? Kan banyak cewek-cewek yang mulai menghalu terlalu banyak nonton drama Korea itu. Negatif ke depannya gimana kalau kita bicara negatif? Karena kan sudah mulai nih banyak kelihatan negatifnya. Yes, ya itulah kalau satu. Jujur, gue ini buat satu di antara 100 juta deh kayaknya yang nggak nonton drakor. Benar itu, temen-temen gue semua kan kita kenal beberapa, mereka pada suka ngomongin drakor. Gue gak pernah nonton drakor, gue gak punya akun Netflix apa gitu-gitu, gue gak punya juga. Ya karena gue gak suka, menurut gue wasting time gitu loh, kan gue banyak kerjaan. Jadi kalau misalkan gue punya waktu luang ya gue lebih suka self love, kayak gue spa, gue nyalon, atau mostly ya gue mesti go to gym everyday gitu. Gue lebih suka doing sports atau beauty treatment, karena gue baca buku gitu. Menurut gue wasting time banget kan. Drama Korea itu kan emang dibikin supaya banyak yang nonton kan, so tidak sesuai dengan realita. Dan udah mereka tuh yang di sana itu yang sudah operasannya udah nggak tahu deh udah berapa M gitu, dan buat cantik banget, buat ganteng banget. Dan karena gue waktu itu dulu juga pernah tinggal di Korea kok beberapa bulan waktu gue sekolah di sana. Actually ya yang normal people-nya doesn't look like them gitu loh. Yang normal people itu kayak gitu, dan yang kaya juga tidak sesuai dengan yang di film-film. Itulah buat cewek-cewek banyak Korea kalau nggak ada kerjaan, kerjanya ya nonton drakor, terus masuk ke pikiran mereka halus sendiri, oh ganteng banget, oh kaya banget gitu. Makanya drakor tuh laku di Indonesia, karena mereka kebanyakan sih nggak ada kerjaan. Kalau gue banyak kerjaan sih, gue gak pernah nonton gituan. Gak ada waktu juga, kalaupun ada waktu gue gak mau spend gue punya time buat nonton drakor gitu. Gue mikirin bisnis gue, karyawan gue punya revision gimana buat self improvement, dan banyak YouTube channel atau misalkan podcast yang lebih bermanfaat ya daripada lu halu ke drakor. Kita butuh entertainment benar, is okay. Ya, gue kadang nonton yang kayak short movie di bioskop, tapi kalau emang sampai berjam-jam ngabisin semua sih nggak bisa, gue nya nggak suka juga gitu. Tapi kan hal ini nggak bisa dihindari kan, karena budayanya Korea begitu menjamur sekarang, dari kosmetik, film segala macam itu kan semua jadi satu paket mempengaruhi cewek-cewek zaman sekarang itu semua pikirannya terpusat ke sana. Nah iya, karena ikut-ikutan temen kan, karena yang pada suka gitu. Kalau dia nggak suka Korea dianggap aneh sekarang. Ikut-ikutan teman, terus karena emang sosmed yang merajalela, jadi kan drakor juga banyak tuh di IG, di TikTok apalagi kan. Dan emang mayoritas tuh doyannya kayak rumah tangga orang, perselingkuhan, drakor kan gitu kan. Anak orang kaya ntar jatuh cinta sama anak orang miskin, ntar si A selingkuh sama B sama C gitu ya. Menurut gue sih jujur nggak penting banget ya nonton gitu. Seperti FTV, cuman ini lebih bagus lah ya. Iya, karena aktingnya orangnya lebih cantik dan modalnya lebih besar, jadi kelihatannya lebih wah gitu. Ya banyak kan mayoritas emang sukanya kayak gitu. That's why ya only 1% succeed gitu. Are you ready to be the 1% or you gonna be like the rest 99% gitu? Karena yang benar-benar mau sukses ya lu mesti fokus, lu mesti nggak boleh ikut-ikutan orang lain gitu. Welcome to the 1% club katanya, 1% success club gitu. Jadi kalau yang 90% suka drakor ya kamu ya di 1%-nya aja. Kalau emang kamu mau sukses, tapi aku nggak bilang itu salah ya. You can have your online, mungkin udah fit, kalian udah settle, udah kerjaan oke, lu silakan mau berhari-hari untuk drakor juga nggak masalah. Cuman itu yang
yang tadi aku menjawab pertanyaan kamu aja, yang kenapa cewek-cewek itu jadi halu ya, karena wasting too much time, waktunya tuh banyak kebuang cuma duduk nonton lele sambil nonton drakor, jadinya masuk kepikirannya mulailah berhalu yang seperti ngomong, mungkin maunya apalagi sekarang juga banyak menjamu grup-grup Korea. Jadi ya supaya jangan dibully ya, saya juga di grup Korea. Jadi banyak yang grup Korea, jadi grup belajar bahasa Korea, ada grup yang sosial media, ada grup yang pecinta drama Korea. Itu kan mereka selalu di circle itu. Di dalam grup Korea ini juga banyak yang, ya sorry itu saya, banyak yang cari tempat-tempat banyak orang-orang Koreanya. Misalnya tempat makan yang banyak orang Koreanya, disamperin di situ, siapa tahu bisa kenalan sama orang Korea. Apalagi kalau bisa jadian. Wah, kalau udah punya pacar orang Korea itu kayak pansos, panjat sosial. Naik level gitu. Naik level secara sosial itu high lah gitu. Orang kaya minggir dulu. Ini orang yang punya pacar Korea lebih mentereng sekarang. Oke. Nah, I don't see it that way. terus juga kalau kita mau bongkar, ini kita buka-bukaan ya. Ternyata ada banyak orang yang pengen ke Korea, dalam artian ini ilegal. Jadi mereka tuh mau ke Korea cuman ngunjungin pacarnya yang selama ini dikontak lewat sosial media online, nggak pernah lihat mukanya. Mau tinggal di sana ilegal selama 1 tahun, tinggal bareng. Ya ampun, serius. Nah, banyak gitu, nggak cuma 1-2 yang mau tinggal bareng sama pacarnya. Saya bilang, ya kan kalian belum pernah ketemu tatap muka. Ya kalau kita aja kalau ngobrol lewat WhatsApp kan kita nggak tahu sifat karakternya dia seperti apa, ya kan? Apalagi ini dengan orang yang di luar negeri, belum pernah ketemu, yang budayanya juga berbeda. Nah ini kan berbahaya sekali gitu, sampai efek-efeknya seperti itu. Nah ini menurut Michelle, ini dari pandangan Michelle tuh efek seperti ini tuh udah parah belum sih? Lumayan sih, biasanya kalau gitu mungkin dia udah lelah dengan ke Indonesia, jadinya dia pengen minggat ke luar negeri gitu loh, udah desperat duluan sama putra lokal. Itulah nggak heran cowok-cowok Indonesia itu udah lebih banyak jomblonya. Karena cewek-ceweknya udah mulai halu, pengen punya pacar Korea yang non Korea nggak akan dilirik. Oke nih Mbak, sekarang gue mau tanya nih, kalau lu kan sekarang lihat nih, zaman sekarang tuh karena sosial media yang merajalela, banyak tuh cewek-cewek yang gak tau malu lah langsung belak-belakan gitu lah di dating apps atau mungkin di TikTok atau di IG yang BO-an, udah gitu nyari sugar daddy atau yang jogetnya begini-begini gitu ya. Gue geli banget sih, jijik banget gue gitu loh. Maksudnya mereka tidak malu untuk show off, misalnya oh gue dapet branded bags nih dari sugar daddy yang dari sini gitu. Maksudnya gue bisa nggak jadi kayak udah banyak banget tuh di TikTok kan. Gue sih jadi cewek jujur gue malu banget dan gue geli banget, sumpah gue geli banget. Gue ngerasa gue sebagai sesama wanita tuh kok kayaknya nggak ada harga diri banget. Ini gimana didikan orang tuanya gitu. Tapi kalau mereka kan malah semakin viral, malah semakin senang, semakin terkenal. Semakin gitu. Viral, semakin senang, semakin mahal rate-nya kalau ada yang endorse. Betul nggak? Dengan cara yang seperti itu, jadi mereka nggak apa-apa gitu dikenal BO-an atau aneh-aneh atau cabai-cabain, tapi yang penting kan duit gitu, yang penting duit gitu. Nah kalau tadi kan gue udah bilang gue punya, menurut gue tanggapan gue kan enak banget tuh beli kayak gitu. Gue merasa wanita martabatnya jadi kayak rendah banget ya, rendah sekali yang sejak sosial media. Mungkin dari dulu juga ada banyak, tapi sejak sosial media yang udah ada WA, udah ada IG, udah ada TikTok gitu, jadi semakin merajalela dan ini makin nggak tahu malu banget dilihat seluruh dunia gitu loh. Kalau tanggapan lu gimana? Nah kalau gue ya lihat seperti tadi yang gue singgung, semakin viral, semakin banyak yang kasih barang atau endorse, semakin mahal fee-nya. Ini jadi anomali. Satu sisi martabatnya makin turun, tapi harga di mata orang lain tuh makin naik. Ini apa ya? Kalau mau bandingkan ya, meskipun nggak sebanding. Coba pikirin ya, misalnya dulu artis
artis yang berani foto nude atau telanjang itu kalau udah masuk Playboy itu harganya malah naik. Jadi rate bayarannya itu kalau udah masuk Playboy itu paling tinggi deh dibandingin dengan majalah-majalah lain. Nah ini kan anomali. Makin vulgar, makin harganya makin tinggi. Jadi nggak cuma minyak goreng yang naik ya bos ya. Nah ini harga naik. Ini anomali banget. Jadi dengan seperti ini dia akan kaya secara instan, akan populer secara instan. Bahkan kalau kita lihat beberapa tuh diundang ke stasiun TV. Oh iya, podcast ya langsung bukaan ya sekarang mah. Iya. Jadi yang di OnlyFans itu masuk podcast ya, kita nggak usah sebut nama lah ya. Iya kan, tahu juga. Langsung kan semua tahu kan. Terus ada beberapa cewek-cewek yang seksi-seksi itu diundang di stasiun TV. Nah itu bukan karena karyanya, tapi karena viralnya. Nah itu kan yang sensasi-sensasi yang mungkin nggak bertahan lama, sebentar doang hilang dan ya orang akan lupa dengan dia. Tapi waktu dia mengerjakan semua itu, dia mengorbankan banyak harga diri. Cewek kayak gitu mana punya harga diri? Udah nggak ada harga diri kan? Iya. Mungkin juga mengorbankan keluarganya malu juga, nggak anggap dia anak. Dan juga yang repot adalah kalau nanti dia apply pekerjaan di satu perusahaan, kalau perusahaan itu ngecek sosial medianya, apakah perusahaan itu mau terima? Nah, ini kan yang mereka nggak pikirin. Yang mereka pikirin adalah popularitas instan. Keren, Instagram, WD pakai tas branded LV Gucci gitu yang Gucci, banyak sugar daddy yang deketin, duit banyak, terjamin hidupnya. Nah ini kan kita ngomong secara negatif ya. Jadi nggak semua seperti itu, ada yang positif juga, influencer yang baik juga banyak. Tapi yang kita sorot tuh yang ya tapi bagaimana di mata cowok? Ya sebagai cowok mungkin tertarik, ya dong, karena mereka melakukan hal itu kan untuk menarik perhatian cowok atau menarik perhatian yang audiens TikTok lah atau Instagram. Kalau mereka banyak dapat viewers, otomatis kan duit masuk banyak melalui endorsan atau mungkin yang jelek-jeleknya dapat sugar daddy kan, gitu. Kalau sewajarnya, ya kita kan reaksi juga sewajarnya. Nah, buat cowok yang nggak baik-baik mungkin akan berpikiran mesum. Kalau kita lihat kan di kolom komentar itu banyak banget ini komentar-komentar sexual harassment, ya kan? Baju kebuka dikit aja udah pasti ada sexual harassmentnya. Apalagi yang lebih vulgar. Bayangkan aja. Nah ini yang apa ya? Jadi concern juga sih, masa depan budaya kita sebagai orang-orang timur ini seperti apa? Kalau di barat kan hal seperti itu kan biasa aja. Tapi mau pakai bikini juga gak ada yang heboh. Ini Indonesia gitu loh. Di sini Indonesia kelihatan belahan dikit aja kalian udah pada heboh. Kalau Michelle sendiri gimana kalau melihat cewek-cewek itu selain dari rasa jijiknya, apakah merasa kasihan atau apa? Biasanya sih kalau yang terlalu terbuka, apalagi karena dia muslim ya, kan harusnya nggak boleh seperti itu. Kalau agama lain kan nggak ada larangan mesti menutup aurat gitu kan. Ya terkadang aku bingungnya itu udah jual diri terus besoknya ini tutup lagi gitu loh, pura-pura suci. Jadi kan ini saya ngeliatnya ini orang apa ya? Di atas jijik tuh apa sih? Ya. Enak. Abis enak apa dia enak? Aduh. Apaan sih lo gitu ya? Iya. Jadi kadang tuh baju itu cuman buat kedok doang kali ya. Gitu. Dan tapi ya selama mereka juga nggak ganggu hidup kita tuh urusan hidup mereka ya. Cuman emang kita lagi bahas topik menurut saya tuh yang sangat negatif karena mereka tidak malu mempublikasikan, dan juga kalau nggak ada yang speak up itu tuh nggak benar gitu maksudnya. Ya ntar orang-orang anak muda kan masih nggak tahu apa-apa mencontoh yang seperti itu yang sangat buruk loh efeknya loh,
oh gue nggak usah kuliah, nggak usah sekolah, gue pamer-pamer aja gitu, pamer badan, nggak pakai baju seksi untuk aja, atau gue gangguin suami orang, atau jadi gue bisa pamer tas branded, tas emas gitu. Itu loh yang buruk gitu loh. Kalau emang kamu cewek-cewek kayak gitu emang mau rusak, ya lu rusak sendirian aja, lu publikasi gitu sebenarnya. Aduh, jadi bikin. Tapi gak cuma cewek-cewek yang bener, cewek-cewek yang bener pun sudah terpengaruh kan, joget-jogetnya, seksi-seksinya kan, pakaiannya lebih ketat meskipun nggak terbuka. Nah ini kan udah menjurus ke abu-abu nih. Dia sebenarnya cewek baik-baik atau enggak? Itu yang kayak contoh yang nggak baik lah, untuk apalagi kalau yang punya anak cewek ya, ditonton kayak gituan gitu. Sekarang kan YouTube, IG, sosmed kan semua orang bisa buka gitu. Ya gimana mau berkembang kalau emang mainannya begitu. Apalagi kan jejak digital itu susah dihapuskan. Nah kalau mau bandingin ya, kepikiran nggak sih misalnya si cewek ini nanti punya anak, punya cucu, anak dan cucunya itu lihat kelakuan emaknya di zaman dulu itu seperti apa? Kalau kita pernah dengar ya, kayak misalnya Nurul Arifin, Kiki Fatmala, itu kan pada zamannya itu artis yang kalau main film tuh seksi. Nah sekarang kan kayak Nurul Arifin sempat jadi anggota DPR. Waktu dia lihat filmnya dulu itu, dia jadi malu sendiri. Iya pasti. Dia ngapain nih gue waktu muda begitu ya? Iya, jadi menyesal. Jadi menyesal itu datang belakangan. Nih yang cewek-cewek zaman sekarang tuh belum dalam tahap menyesalnya kan. Iya, yang tahap sekarang kan yang penting duit. Yang penting duit, caranya bagaimana, tidak berintegritas juga bodo amat. Itulah yang hal-hal yang harus dihindari ya. Kalau udah terpancing dengan pergaulan yang nggak benar, dan juga desire keinginan untuk pakai apa yang orang lain punya, orang lain pakai, kita harus pakai gitu, orang punya tas apa kita harus tas apa, itu ini sekarang udah kayak menjamur banget karena mereka emang nggak bisa sendiri gitu. Aku tuh ngalamin banget kayak aku yang bisa nge-gym sendiri, jajan keluarga sendiri, aku tuh biasa aja, tapi yang lain nggak ada, harus ada temannya, harus ada pasangannya atau pendampingnya gitu, harus ada dayang-dayangnya gitu. Kayak emang mungkin karena budaya Indonesia ini emang tidak mandiri ya. Gue dulu di Swedia kan benar-benar highly independent banget, boleh itu yang sendiri-sendiri, masih very individuals gitu. Jadi kalau emang budayanya harus rame-rame, kadang gue karyawan gue mau ke toilet aja bareng-bareng, mau beli makanan bareng-bareng, nggak ada. Main nitip aja, nggak usah ngapain beli makanan berempat berlima gitu, sendiri apa berdua udah gitu, ngapain ditemenin gitu. Tapi mereka ya karena budayanya itu selalu mau berbarengan gitu, harus sukanya nongkrong, nge-gym harus rame-rame. Jadi di saat temennya ngapain ya mereka ikut juga. Biasanya kan jadi satu grup ya, you are what your friends are. Betul. Nah kalau kita bicara yang negatif ya, jadi kalau tadi kita udah singgung kalau cewek yang nggak baik atau kecenderungan cewek itu melihat duit, ya kan, lihat cowok itu punya apa, dia punya mobil, punya rumah. Tapi gini, sisi lain berarti kasihan dong kalau cowok-cowok yang nggak punya duit atau yang pas-pasan. Jadi kalau kita nggak mapan tuh bangun rumah tangga juga susah. Oh iya, emang faktor utama kan ekonomi, yang pada bilang pemecah kericuhan rumah tangga tuh bukan perselingkuhan, tapi nomor satu pasti faktor ekonomi. Nah anehnya kalau kita di zaman bapak kita, ya bapak saya tuh kerja sendiri, anak berapa? Anak 3, belum nanggung orang tuanya lagi, nenek kakek saya. Belum juga nanggung rumah, terus kebutuhan sehari-hari, tapi kerjanya cuma sendiri. Nah di zaman sekarang suami istri tuh harus kerja, itu pun masih ngos-ngosan tuh ngurusin keuangan keluarga. Fenomena seperti ini nih yang sedikit banyak memicu ya harus cari yang mapan. Setuju nggak seperti itu? Kalau mapan itu yang harus cari mah dari dulu juga sama aja sih, cuma kayak mau memicu sekarang ya karena itu yang tadi gue bilang, karena zaman dulu nggak ada sosial media, nggak ada ajang pamer. Kalau sekarang kan kita anak kecil,
mami temen aku di sekolah pakai iPhone, aku juga mau ikut gitu. Mami lihat ini temen aku di Instagramnya nih jalan-jalan sama keluarganya aja ke Perancis, masa kita cuma ke Singapura kan gitu. Yang dipamerin adalah patokannya orang lain. Jadi mengapa pengeluarannya juga harus lebih besar. Kalau zaman dulu ya gak ada sosial media, kita lebih tertutup, lebih fokus dengan apa yang kita capai, yang kita mau gitu loh. Tanpa harus ngelirik kanan kiri, kanan punya apa, kiri punya apa gitu. Nah sekarang kita coba nih ya, belak-belakan aja. Kita bongkar ya. Dari sisi Michelle dan sisi saya juga, sisi gue ya, biar adil. Punya nggak pengalaman? Misalnya Michelle itu kalau cari cowok itu seperti apa?